Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tentang role model. Pengertian role model, langkah-langkah role model, dan kelebihan dan kekurangan role model. Apakah jika role model itu diterapkan di sekolah dasar sesuai atau tidak? Langsung saja ke pengertiannya. Pengertian role model adalah salah satu strategi pembelajaran aktif dengan berkelompok, yaitu strategi pembelajaran tipe role model. Secara sederhana, arti dari kata role model adalah teladan, yang sebenarnya sudah lama ditanam oleh para pendahulu kita, khususnya oleh bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mengajarkan tentang ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso. Ajaran pertama yang disampaikan adalah ing ngarso sung tulodo, yang terjemahan bahasa Indonesia atau artinya adalah di depan memberi teladan, atau bisa juga diartikan sebagai pemimpin. Strategi belajar mengajar harus memberikan teladan, suatu yang patut ditiru, baik untuk dicontoh. Jadi dapat disimpulkan role model yaitu orang yang berperan atau figur yang memberikan contoh mengenai apa yang disampaikannya kepada orang lain, baik kelakuan, perbuatan, sifat yang patut ditiru, dan orang tersebut dijadikan contoh oleh orang lain. Dalam Islam sendiri, yang menjadi suri tauladan kita yaitu Nabiullah Muhammad SAW sebagai contoh, sebagai role model oleh semua orang. Dalam Islam menjadi tauladan, beliau Nabi Muhammad SAW, beliau selalu memberikan contoh dengan sangat istiqomah dalam menjalankan kehidupan, dan di dalam Al-Quran sendiri sangat dianjurkan untuk memberikan tauladan yang baik kepada orang lain. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 31. Strategi pembelajaran tipe role model. Strategi tipe pembelajaran tipe role model ini merupakan strategi pembelajaran berkelompok dan tujuan siswa dapat mengidentifikasi materi dan mengenalnya dengan baik dengan menjelaskan alasan siswa memilikinya. Pembentukan kelompok dalam pembelajaran aktif tipe role model mempertimbangkan 6 aspek yang telah. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran tipe role model. Setiap strategi pembelajaran memiliki karakteristik tertentu. Karena itu setiap strategi atau pembelajaran juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu pada prinsipnya, satu materi pembelajaran, aktivitas ini merupakan cara menarik untuk menstimulus diskusi tentang nilai dan sikap. Murid-murid diminta untuk mencalonkan tokoh terkenal yang mereka pandang memberikan teladan dalam sifat-sifat yang berhubungan dengan topik yang sedang dipelajari di kelas. Jadi kelebihan dari strategi pembelajaran role model yaitu meningkatkan aktivitas belajar siswa,
menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Siswa lebih mudah memahami suatu materi pembelajaran melalui identifikasi tokoh-tokoh terkenal atau figur-figur publik yang menurut mereka mewakili suatu materi yang sedang didiskusikan. Dengan strategi ini, siswa dapat memahami karakteristik figur yang mereka kenali dan siswa dapat menilai dari sifat-sifat tersebut untuk diterapkan dalam suatu kehidupan sehari-hari. Dan melalui strategi ini dapat menjalin kerjasama untuk siswa adalah untuk memahami suatu materi. Sedangkan kelemahan dari strategi tipe role model ini adalah tidak dapat ditetapkan ke semua materi yang diajarkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah aktif tipe role model. Yang pertama adalah bagi murid menjadi sub-sub kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang dan berikan kepada setiap kelompok selembar kertas berukur besar dan spidol. 2. Mintalah setiap kelompok mengidentifikasi 3 orang yang telah mereka anggap mewakili subjek yang sedang didiskusikan. Dalam bidang musik misalnya, mereka dapat memilih Vinton, John, Billy, Joy, dan Stevie Wonder. Setelah mereka mengidentifikasi 3 tokoh terkenal itu, mintalah mereka membuat daftar sifat yang sama dimiliki oleh ketiga orang itu, yang membuat mereka memenuhi syarat sebagai tokoh atau toladan untuk subjek diskusi. Mereka harus menuliskan daftar orang dan sifat-sifatnya di kertas yang telah dibagikan dan memajangnya di dinding. 4. Kumpulkan semua murid, bandingkan daftar-daftarnya. Mintalah setiap kelompok menjelaskan alasan mereka memilih orang-orang yang terdaftarnya. 5. Pimpinlah murid dalam diskusi berbagai macam persepsi, diantaranya untuk pembelajaran tipe role model ini adalah sangat cocok ditetapkan di sekolah dasar karena dapat membantu membentuk karakter siswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.